Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 2 Ingin mempresentasikan tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi. Nama saya Amir Al-Farisi. Nama saya Fahmi Khairul Rasyid. Nama saya Fajar Andriawan. Nama saya Ifadal Sabila. Nama saya Ayu Agustin. Nama saya Siti Hafsatiara Putri. Usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari daratan Yunan di Cina Selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di Asia Selatan berasal dari bangsa Austronesia. Beberapa penduduk asli kepulauan bangsa Indonesia pada akhirnya tersisa dan menetap di daerah pedalaman. Untuk daerah pantai dihuni oleh para penduduk pendatang. Penduduk asli disebut dengan suku bangsa Veda oleh Sarasin. Teori asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia biasanya akan didasarkan pada dua hal. Pertama adalah dasar atas kesamaan bentuk fisik dan yang kedua adalah kesamaan dari akar bahasa yang digunakan. Dalam catatan dan berbagai penemuan fosil manusia purba di Indonesia, menyebutkan bahwa nenek moyang Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Next. Teori dari ahli yang bisa dijadikan sebagai sebuah acuan asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Teori dari Dr. Andes Muhammad Ali atau teori Yunan. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok Selatan. Dr. Andes Muhammad Ali menyatakan akan hal ini. Orang-orang Cina kuno dipercaya masuk ke Nusantara melalui hulu-hulu sungai besar di daratan Asia. Mereka juga diyakini datang bergelombang. Gelombang pertama dikenal dengan sebutan bangsa Proto-Melayu atau Melayu Muda. Sedangkan gelombang kedua disebut Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Teori dari Prof. Dr. Haji Kern. Prof. Dr. Haji Kern yang berasal dari Belanda ini berpendapat bahwa orang Indonesia berasal dari daratan Asia. Dasar dari pendapat beliau adalah pada kesamaan bahasa yang digunakan. Menurutnya, orang yang hidup di wilayah Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia memiliki kemiripan bahasa, yakni bersumber dari rumpun Austronesia yang berasal dari Austria. Bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang menggunakan bahasa Champa, yaitu bahasa yang kini dipakai di Kamboja. Kern menemukan banyak kesamaan istilah geografis, istilah binatang, dan nama alat perang kuno yang pernah digunakan. Next. Teori dari Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Austronesia, berasal dari Austria. Profesor Dr. Sangkot Marzuki mendasarkan pendapatnya berdasarkan pada penemuan DNA fosil manusia purba. Beliau juga menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Menurut beliau, manusia purba jenis Pithecanthropus erectus tidak ada kelanjutannya pada manusia sekarang. Jenis tersebut telah punah dan digantikan oleh jenis baru yang fosilnya ditemukan di Afrika dan hingga kini masih diyakini sebagai nenek moyang manusia. Teori dari Profesor Muhammad Yamin. Teori dari Profesor Muhammad Yamin ini mencoba untuk menyangkal teori-teori dari ahli yang lain. Beliau berpendapat bahwa orang Indonesia berasal dari dalam Indonesia sendiri, bukan berasal dari... Teori of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa terjadi migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan melalui Filipina sekitar 2500 sebelum Masehi dan sampai di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Bukti utama teori ini adalah persebaran bahasa-bahasa Austronesia seperti Melayu, Jawa, Tagalog, Filipina, Maori, Bugis, dan Aceh yang tersebar bersama migrasi rumpun bangsa ini. Suatu populasi yang berasal dari migrasi manusia modern sebelum bangsa Austronesia dari Taiwan. Ini adalah suku-suku Papua dan Maluku yang memiliki bahasa sendiri dan bukan termasuk rumpun bahasa Austronesia.
Bisa kita ambil dari pembahasan asal-usul persebaran nenek moyang yaitu Keberadaan mereka di masa lalu juga membuat kita semua sekarang berada di sini. Sebab jasa mereka sangat berarti bagi kita semua. Berbagai pandangan, ideologi, dan bukti telah ditemukan dan dijabarkan oleh segelintir pihak. Artinya, banyak teori-teori yang sudah bermunculan dan berkembang. Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harusnya bisa memilih sumber info atau sumber ilmu yang aktual dan terpercaya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.